Di sini saya akan mewawancari kakak sedikit tentang protein terhadap tumbuh kembang seorang anak. Nah, untuk memulai wawancara kita, ada baiknya kak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Irian Jadi Rinanti, biasa dipanggil Dinda. Sekarang menjadi mahasiswa di di jurusan Fakultas Keperawatan di Universitas Riau angkatan 2018. Terima kasih kak. Langsung kita mulai ya. Apa sih kak yang kakak ketahui tentang protein itu? Oke, untuk secara umum ya yang kita ketahui, protein itu merupakan sebuah molekul yang dimana dia dikategorikan sebagai makromolekul yang dimana dia terbentuk dari asam amino yang sangat berperan aktif dalam pembentukan sel pada tubuh kita gitu. Manfaat dari protein itu apa? Oke, untuk berbicara mengenai manfaat dari protein itu sangat banyak ya. Jadi protein ini dia itu sebuah molekul yang dimana dia sangat penting dalam pembentukan jaringan ketika kita pada masa tumbuh kembang gitu. Dia juga memperbaiki jaringan ketika rusak dan menggantinya ketika jaringan tersebut mati. Kemudian untuk metabolisme dia juga sangat berperan aktif dan mengambil peran di dalam metabolisme dalam proses metabolisme tubuh kita. Bagaimana sih kebutuhan protein terhadap tumbuh kembang seorang anak? Oke, untuk kebutuhan protein pada anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang itu sangat penting ya, karena kenapa? Protein ini dia itu sebagai pembentuk jaringan, kemudian juga metabolisme juga dia berperan. Jadi ketika protein ini dia tidak terpenuhi asupannya pada seorang anak yang pada masa tumbuh kembang, itu sangat berdampak pada tumbuh kembangnya gitu. Nah, ketika dia kurang, maka tumbuh kembang seorang anak itu terganggu gitu. Bagaimana sistem metabolisme protein? Apakah sama metabolisme protein terhadap anak dan juga pada orang dewasa? Oke, metabolisme seorang anak itu dengan seorang dewasa itu secara umumnya sama aja ya dengan metabolisme yang terjadi pada yang lain gitu. Dia terdiri dari dua, anabolisme ataupun katabolisme. Nah, metabolisme ini juga dia itu dimulai dari ketika kita memasukkan makanan pada mulut kita. Kemudian makanan tersebut akan menuju lambung, yang dimana di lambung ini akan ada yang namanya asam klorida, yang dimana asam klorida ini akan menaikkan pH sebuah makanan ketika pH tersebut terlalu rendah dan menurunkan pH sebuah makanan itu ketika terlalu tinggi. Nah, ketika makanan tersebut sudah dinetralkan oleh asam klorida, kemudian yang namanya enzim pepsin itu dia akan memecah yang namanya molekul protein itu menjadi rantai yang namanya polipeptida. Nah, selanjutnya protein itu akan masuk ke usus kecil, yang dimana di usus kecil ini akan ada yang namanya pemecahan molekul protein yang menjadi lebih kecil lagi. Nah, proses ini disebut namanya proteolisis, yang dimana ini dimulai ketika makanan tersebut masuk ke usus kecil, kemudian menyentuh yang namanya enterokinase yang berada pada dinding usus kecil. Kemudian enterokinase inilah yang akan mengaktifkan beberapa enzim seperti enzim tripsin seperti itu. Oke. Apa sih peran utama protein terhadap tumbuh kembang seorang anak? Oke, untuk peran pentingnya ya. Peran penting dalam protein ini dia itu sebagai pembentuk kulit, kemudian juga sebagai pembentuk rambut, kuku, kemudian dia juga memastikan nih sel-sel di dalam tubuh seorang anak itu apakah sudah terpenuhi nggak pasokan oksigennya. Kemudian dia juga protein ini juga berperan aktif dalam pembentukan massa otot. Berapa banyak protein yang dibutuhkan anak dalam satu hari? Oke, untuk asupan protein pada anak itu tiap usianya bakal berbeda-beda gitu. Semakin anak itu bertambah usia, maka semakin bertambah pula asupan protein yang diperlukannya. Nah,
untuk masing-masing sumber itu kan berbeda. Nah, yang saya pernah baca itu ketika anak berada pada usia 0 sampai 16 bulan, dia membutuhkan 12 gram per hari protein untuk memenuhi asupan tubuhnya dalam satu hari. Nah, ketika dia umur 7 sampai 11 bulan, 18 gram per hari yang dibutuhkan. Kemudian 1 sampai 3 tahun juga dia membutuhkan 26 gram per hari. Jadi, semakin anak tersebut tumbuh usianya, maka semakin besar pula kebutuhan asupan protein yang dia perlukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu hari. Bagaimana jika akibatnya anak-anak kekurangan protein? Oke, untuk kekurangan asupan protein pada anak yang sedang mengalami pertumbuhan itu pasti sangat berdampak pada tumbuh kembangnya gitu. Jika dia kurang, maka tumbuh kembang seseorang anak itu bakal terhambat. Nah, kemudian ada yang namanya dia akan menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya namanya penyakit marasmus. Nah, penyakit marasmus ini di mana seorang anak itu jaringan otot dan jaringan lemaknya itu tidak terbentuk karena kekurangan protein ini. Nah, jadi ketika jaringan lemak dan jaringan ototnya ini enggak terbentuk, maka anak tersebut tidak seperti anak-anak pada umumnya gitu. Dia bakal untuk bergerak dalam sehari-harinya itu dia mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Ada 2 jenis protein untuk mencukupi gizi harian anak, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, jika salah satu protein tidak mencukupi, maka apa akibat dari yang akan dialami oleh seorang anak? Oke, yang kita ketahui kan tadi protein terbagi menjadi 2, hewani dan nabati. Nah, hewani ini merupakan sumber protein lengkap. Kenapa dia dikatakan lengkap? Karena dia mengandung 9 asam amino yang sangat penting untuk perkembangan tubuh. Nah, masing-masing protein hewani dan nabati ini dia memiliki kandungan yang tidak dimiliki satu sama lain gitu. Misalnya protein hewani memiliki vitamin B12 sedangkan nabati tidak. Nah, apa sih fungsi dari vitamin B12 ini? Dia berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, kemudian dalam melancarkan metabolisme tubuh. Jadi dapat dibayangkan nih ketika seseorang tersebut mengalami kekurangan dalam protein hewani. Nah, begitupun dengan protein nabati gitu. Kemudian lagi ketika seseorang itu mengalami kekurangan protein hewani, maka itu dapat menyebabkan kadar sodium dalam tubuhnya itu meninggi, sehingga itulah yang dapat menyebabkan hipertensi. Artinya seorang anak itu kelebihan protein. Apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak tersebut? Ya, yang namanya atau berlebihan itu bakal kemudian dia juga dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti seorang anak tersebut jika kelebihan akan menyebabkan berat badannya semakin meningkat atau obesitas sejak dini. Kemudian juga dapat menyebabkan diare, kemudian juga dapat kehilangan kalsium sehingga dapat menyebabkan osteoporosis atau kekapuran tulang sejak dini. Kemudian juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kemudian kardiovaskulernya itu dapat mengalami gangguan, dan juga ketika kadar protein di dalam tubuh seseorang itu meninggi, maka itu dapat menyebabkan jumlah atau kadar keton di dalam tubuh itu meninggi, sehingga itu dapat menyebabkan keracunan, membuat tubuh kita menjadi keracunan gitu. Nah, selain itu pula dia juga menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler dan sehingga dapat menyebabkan yang namanya kanker. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Makanan apa yang bagus diberikan untuk proses tumbuh kembangnya seorang anak? Oke, untuk protein, sumber protein yang seperti kita ketahui yaitu seperti telur, kemudian susu, kemudian untuk dari ikannya juga dari ikan. Nah, untuk protein nabati yang harus dipenuhi itu dari kacang-kacangan. Baik, makasih ya Kak untuk wawancara hari ini. Maaf kalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama.